Biarkan aku mencoba. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan perlahan menaiki tangga. Tuan Chen, saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya. Saya bahkan tidak dapat melanggar batasan ini. Chen Biking berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Meskipun saya tidak dapat melanggar batasan ini, saya tidak akan terluka. Chen Ping tersenyum tipis dan menaiki tangga. Karena Chen Ping bukanlah orang yang menindas. Meskipun dia menaiki tangga, dia tidak dapat memicu pembatasan. Kalian naik duluan, dan jangan bergerak sampai aku melanggar batasan kali ini. Chen Ping meminta Ji Yun pergi ke lantai 4 dulu. Dia ingin mendobrak batasan di lantai 3 dan 4. Dalam hal ini, Chen Biking bisa naik ke lantai 4. Mengenai cara meninggalkan menara, Chen Ping sedang memikirkan caranya. Ji Yun mengangguk, lalu naik ke lantai 4. Sementara Chen Ping berkata kepada Chen Biking, Nona King, Anda memicu pembatasan, saya akan melanggarnya. Oke, Chen Biking mengangguk, lalu perlahan menaiki tangga. Tepat setelah Chen Biking melangkah ke tangga, terdengar suara mendengung, dan cahaya putih muncul, diikuti oleh rune misterius kecil yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan di sekitarnya. Rune misterius ini memancarkan kekuatan aneh, yang langsung membuat Chen Biking pergi. Melihat ini, Chen Ping tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Sambil melambaikan telapak tangannya, tanda formasi muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, Chen Ping menepuk telapak tangannya pada formasi terlarang, dan kedua rune itu mulai melakukan konfrontasi sengit. Kekosongan bergetar, Chen Biking menatap kosong. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping, seorang biksu di alam kesengsaraan, benar-benar dapat menolak formasi terlarang di menara. Tapi ketika Chen Ping memecahkan formasi terlarang, Ji Yun yang sudah mencapai lantai 4 tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Saya melihat harta karun ditempatkan di lantai 4. Semua harta karun ini memancarkan cahaya ilahi. Sekilas, terlihat jelas bahwa itu bukanlah benda biasa. Begitu banyak harta karun, Lin Keting berkata dengan mata penuh cahaya. Tuan Chen berkata kita tidak akan diizinkan bergerak dengan santai. Ji Yun mengingatkan Lin Keting bahwa dia takut Lin Keting akan berlari untuk mendapatkan harta karun itu secara pribadi. Jangan khawatir, saya tidak akan mengambilnya. Meskipun harta ini bagus, risikonya tidak sebanding. Kata Lin Keting tidak bodoh. Dia tahu ada banyak bahaya di menara ini. Jika dia kehilangan nyawanya demi harta karun ini, itu tidak sepadan. Hidupnya jauh lebih berharga daripada harta karun ini. Itu bagus, Ji Yun mengangguk. Tapi begitu Ji Yun selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas menuju harta karun itu. Ternyata itu adalah binatang petir. Orang ini tidak bisa menahannya lebih lama lagi setelah melihat harta karun ini. Dia mengikuti Chen Ping masuk karena dia ingin menemukan harta karun itu. Sekarang kesempatan ada di depannya, dan Chen Ping belum datang. Dia bisa mendapatkan harta karun itu dan melarikan diri. Ji Yun ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Saya melihat binatang guntur mengambil harta karun, tetapi saat ia menyentuh harta karun itu, binatang guntur itu sepertinya merasakan sesuatu. Wajahnya langsung menjadi sangat jelek, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam suatu kekuatan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Binatang petir itu berteriak minta tolong kepada Ji Yun karena ketakutan, tapi tidak ada yang bergerak. Lagi pula, mereka tidak berteman dengan binatang petir, dan orang ini ingin mengambil kesempatan untuk merebut harta karun itu. Tentu saja Ji Yun tidak akan menyelamatkannya. Saya melihat seberkas cahaya menghantam binatang petir itu, dan tubuh binatang petir itu hancur sedikit demi sedikit. Hanya butuh beberapa saat bagi binatang petir itu untuk menghilang secara langsung, roh dan wujudnya hancur total. Ji Yun kaget saat melihat adegan ini,
Jika seseorang baru saja pergi untuk mengambil harta karun itu, mungkin inilah hasilnya. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan semacam itu, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dapat langsung melenyapkan biksu Mahayana seperti binatang guntur. Ji Yun tidak berani bergerak, mereka hanya bisa menunggu Chen Ping dengan hampa. Pada saat ini, Chen Ping berusaha mati-matian untuk mematahkan formasi yang membatasi, dan keringat sudah terlihat di dahinya. Tuan Chen, jika tidak berhasil, berhentilah mencoba. Lagi pula, saya sudah berada di sini selama bertahun-tahun dan saya sudah terbiasa. Chen Biking melihat Chen Ping berjuang keras, jadi dia berkata, "Jangan khawatir, aku bisa membukanya." Setelah Chen Ping selesai berbicara, sebuah mata langsung muncul di dahinya. Segera setelah mata Tian Ming terbuka, formasi terlarang muncul sepenuhnya di depan Chen Ping. Chen Ping belum pernah melihat beberapa rune formasi pada formasi tersebut, dan itu tampak sedikit lebih rumit daripada rune ilahi yang telah dia pelajari. Namun, Chen Ping tahu bahwa semua metode kembali ke sekte mereka, dan bahkan formasi dan rune yang kompleks pada akhirnya akan tetap sesuai dengan sekte mereka. Dan harus ada cara untuk menyediakan energi untuk formasi, jika tidak, formasi tidak akan dapat beroperasi dan memulai dengan sendirinya. Memikirkan hal ini, Chen Ping melihat sekeliling. Saat mata Chen Ping tertuju pada tangga, matanya tiba-tiba berbinar. Di bawah pandangan Chen Ping, tangga berubah menjadi coklat. Ini membuktikan bahwa tangga ini mempunyai energi. Ketika Chen Ping melihat ke langit berwarna abu-abu. Kemunculan warna merah kecoklatan yang tiba-tiba berarti tangga ini bukanlah hal biasa. Rotasi jauh dari formasi terlarang bergantung pada energi yang diangkut oleh tangga ini. "Nona King, menjauhlah," Chen Ping berkata pada Chen Biking. Chen Biking mengangguk, lalu mundur beberapa langkah. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping. Aku melihat Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan kemudian cahaya keemasan meledak. Cahaya pedang padam dan langsung memotong tangga. Tangga yang tampak biasa itu runtuh pada saat ini. Tubuh Chen Ping juga jatuh dari tangga. Saat ini, tidak ada tangga yang menghubungkan lantai 3 dan 4. Chen Biking tidak mengerti mengapa Chen Ping memotong tangga. Jadi dia bertanya dengan bingung, "Tuan Chen, mengapa Anda memotong tangga?" "Jika kamu memotong tangga ini, formasinya akan rusak secara alami. Jika kamu tidak percaya padaku, ikuti aku ke lantai 4 dan lihat." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melompat dan mencapai lantai 4. Wajah Chen Biking penuh keraguan, tapi dia tetap melompat. Meskipun dia khawatir, dia benar-benar mencapai lantai 4 tanpa terhalang oleh formasi terlarang. Kali ini, wajah Chen Biking penuh kegembiraan. Dia tidak tahu sudah berapa tahun dia tidak meninggalkan lantai 3. Melihat Chen Ping dan Chen Biking muncul, Ji Yun bergegas menyambut mereka. Di mana binatang guntur itu? Chen Ping tidak melihat binatang petir itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Binatang petir itu ingin merebut harta karun itu, tapi dipukuli menjadi abu oleh kekuatan yang kuat. Ji Yun berkata jujur, "Apa?" Chen Ping terkejut. "Kalian pasti tahu kalau binatang petir itu ada di alam Mahayana. Kekuatan mengerikan macam apa yang bisa membuat seorang biksu alam Mahayana berubah menjadi abu dalam satu pukulan?" Pada saat ini, mata Chen Ping juga tertarik dengan harta karun di lantai 4. Semua harta karun ini memancarkan cahaya, dan pada pandangan pertama jelas tidak biasa. "Nona King, apa yang terjadi?" Chen Ping bertanya. Chen Biking juga menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu. Saya juga belum pernah ke sini. Izinkan saya menanyakannya kepada Anda." Setelah mengatakan itu, Chen Biking mengambil 2 langkah ke depan dan kemudian berteriak ke arah aula 4 lantai yang kosong, "Hei tua, hei tua."
Setelah berteriak 2 kali, seorang pria kuat dengan tubuh gelap seperti menara besi muncul. Pria kuat itu juga mengenakan baju besi hitam seperti sisik. Setelah melihat Chen Biking, pria kuat itu sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu, apakah kamu Xiao Qing dari lantai 3? Ya, ini aku." Chen Biking mengangguk, meski kedua belah pihak belum pernah bertemu, namun suara kedua belah pihak tetap terdengar. "Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Bagaimana ini mungkin?" Wajah Lao Hei sangat terkejut, dan dia bertanya dengan tidak percaya. "Formasi pembatasan telah rusak, jadi saya datang." Chen Biking berkata jujur. Begitu dia mendengar formasi terlarang dipatahkan, Lao Hei langsung menjadi sangat bersemangat, dan auranya tiba-tiba melonjak. Ledakan, aku melihat Old Hei meletus dengan aura penghancur surga yang membuat seluruh menara tampak bergetar. Lalu aku melihat cahaya hitam menuju langsung ke lantai 5. Tapi saat berikutnya, formasi berdarah menyapu, langsung menekan cahaya hitam. Lao Hei berteriak dengan marah dan bergegas menuju lantai 5 lagi. Kemudian dia ditekan dengan cara yang sama dan jatuh dengan keras ke tanah. Setelah serangan ini beberapa kali berturut-turut, Lao Hei ditekan dan tidak bisa mencapai lantai 5 sama sekali. "Tuan Chen, apa yang orang ini lakukan?" Ji Yun bertanya dengan sangat bingung. Chen Ping menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Apakah kamu gila?" Chen Biking juga memandang lelaki tua berkulit hitam itu dengan bingung, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. "Xiao Qing, beraninya kamu berbohong padaku, di mana formasinya rusak?" Lao Hei memelototi Chen Biking, merasa dia telah ditipu. Mendengar perkataan Lao Hei, semua orang terdiam sesaat. Orang ini mengira jika formasinya rusak, dia bisa pergi ke menara. Chen Biking berkata tanpa berkata-kata, "Hei tua, saya mengatakan bahwa level formasi saya rusak, tetapi saya tidak mengatakan bahwa level Anda juga rusak. Jika Anda terburu-buru masuk tanpa bertanya dengan jelas, apakah Anda memberi makan anjing di kepala Anda?" "Kamu..." Lao Hei terdiam sesaat. Chen Ping memandang lelaki tua berkulit hitam itu dan tidak bisa tertawa atau menangis. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini telah berlatih selama ribuan tahun. IQ ini sepertinya tidak sebanding dengan kekuatannya sama sekali. "Kamu juga bisa menembus lapisanku. Aku ingin pergi ke menara." Lao Hei berkata pada Chen Biking. "Aku tidak bisa memecahkannya," jawab Chen Biking. "Sial, kamu masih mempermainkanku, kan? Saya tidak melanggar formasi pembatasan. Tuan Chen lah yang membantu memecahkannya." Chen Biking dengan cepat menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata sebelum pria kulit hitam tua itu selesai berbicara. Dia tahu lelaki tua berkulit hitam ini tidak punya otak, jadi dia ingin menjelaskannya. Saat ini, Lao Hei mengetahui keberadaan Chen Ping, dan mengabaikan Chen Ping pada awalnya. Setelah melihat ke arah Chen Ping, Lao Hei mencibir dan berkata, "Xiao Qing, apakah kamu berbohong padaku? Kamu hanyalah seorang anak kecil di alam kesengsaraan, bagaimana kamu bisa menerobos formasi terlarang di menara ini? Aku bisa menghancurkannya dengan satu jari, aku tidak bisa mematahkannya, bagaimana dia bisa mematahkannya?" Lao Hei jelas tidak mempercayainya. Dia mengira Chen Biking berbohong padanya. "Percaya atau tidak, sudah kubilang padamu. Jika kamu memohon pada Tuan Chen sekarang, dia mungkin bisa membantumu memecahkan formasi terbatas." Chen Biking berkata dengan acuh tak acuh. Melihat nada bicara Chen Biking, Lao Hei memandang Chen Ping, lalu mengangkat tangannya dan berkata, "Nak, bantu aku menghancurkan formasi ini. Aku tidak perlu membunuhmu. Jika kamu tidak dapat menghancurkannya, aku akan menghancurkan jiwamu." Chen Ping tertegun sejenak, sedikit sulit dipercaya. Apakah ini sikapnya yang meminta bantuan? Setelah mendengar ini, Chen Biking juga ingin mengutuk. Apa yang dipikirkan orang ini?
memohon bantuan seperti ini. Lao Hei, kamu benar-benar babi. Dengan sikapmu yang memohon, bahkan ayahmu pun tidak akan membantumu. Saat ini, suara anak kecil terdengar dari lantai 5. Ada ejekan dalam suaranya, dan omelan itu membuat wajah Lao Hei memerah. Kali ini, wajah Lao Hei menjadi hitam dan merah. Dasar bau kecil, saat aku sampai di lantai 5, aku akan mengupas kulitmu, memukul urat dagingmu, dan kemudian merobek mulutmu yang bau itu. Lao Hei berlari ke bawah tangga, mengangkat kepalanya dan berteriak ke lantai 5. Hahaha, kamu tidak bisa bangun. Kamu tidak bisa bangun. Aku akan membuatmu sangat marah. Dasar idiot. Sedikit, sedikit, sedikit. Suara anak itu memancing Lao Hei.